Para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Paskah adalah peristiwa iman penuh sukacita. Di hari Raya Paskah ini, kita, umat Katolik Gereja Indonesia, ingin mensyukuri bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Paskah telah dengan jelas menunjukkan betapa Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah yang kita imani itu, mampu berkuasa atas kematian dan kehidupan. Berhasil menang mengalahkan segala kecemasan untuk kemudian datang kembali ingin menumbuhkan harapan. Misteri iman akan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang kini menjadi puncak seluruh iman Kristiani, pusat hidup gereja, dan pusat liturgi gerejani, yakni Ekaristi. Paskah menjadi penting karena disinilah nilai-nilai Kristianitas, yakni iman, harapan, dan kasih mendapatkan legitimasinya. Paskah adalah peristiwa iman akan karya penebusan umat manusia oleh Allah sendiri melalui putranya, Yesus Kristus. Kisah penyelamatan manusia oleh Allah itu sudah diawali dengan karya agung Allah, sejak dua manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Kisah-kisah keselamatan itu masih terus berlangsung di sepanjang sejarah iman umat Israel, sebagaimana dituturkan dalam kisah-kisah biblis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Paskah adalah Pesah, artinya Tuhan sudah lewat. Inilah keyakinan iman umat Perjanjian Lama ketika orang-orang Israel berhasil diselamatkan oleh Allah. Sementara orang-orang Mesir justru kehilangan anak-anaknya. Perjanjian Baru memberi makna Paskah sebagai penebusan seluruh umat manusia, yakni kita yang berkat pembaptisan percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah yang telah wafat, namun bangkit dari kematian dan kemudian memberi harapan. Seperti kata Rasul Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 15 ayat 17 hingga 18. Maka sia-sialah iman kita jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian dan kita masih hidup dalam kedosaan. Di masa pandemi COVID-19 ini, harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Inilah semangat hidup yang diharapkan mampu memompa daya juang kita sebagai orang-orang beriman akan pola hidup baru, habitus pasca pandemi. Karena itu, kita wajib bersyukur bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Joko Widodo sekarang sudah berhasil menggelar program vaksinasi nasional. Vaksinasi nasional itulah yang nantinya akan bisa menciptakan peluang terjadinya kekebalan kelompok atau herd immunity. Harapan besar agar kita semua bisa menuju kondisi hidup sosial yang baik kini kita alami di Indonesia. Itulah sebabnya kita perlu mendukung program pemerintah, yakni vaksinasi nasional. Itulah pondasi harapan kita semua akan terciptanya habitus baru yang nantinya mau tak mau akan kita lakoni di tengah hidup sosial masyarakat pasca pandemi. Bagi segenap umat beriman, Gereja Katolik Indonesia, Hari Raya Paskah di mana Tuhan berkenan menyelamatkan kita, juga telah memberi harapan akan pendewasaan hidup keimanan kita. Ini sama persis dengan pengalaman iman para rasul. Ketika Yesus wafat, iman teguh mereka menjadi goyah. Namun, kebangkitan Tuhan dari kematian langsung membawa mereka kembali mereguk daya semangat beriman yang semakin kokoh. Sebagai umat beriman yang juga percaya akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian di Hari Raya Paskah, kita pun diharapkan mulai meninggalkan segala bentuk kecemasan dan keraguan. Paskah mengajak kita memeluk harapan. Iman kita diharapkan semakin kokoh dan kuat berkat didewasakan oleh pengalaman-pengalaman baru akan Tuhan
yang selalu hadir menyertai kita. Sampai akhirnya Roh Tuhan sendiri akan menyempurnakan iman kita bersamaan dengan datangnya Roh Kudus di hari raya Pentakosta. Sebagai warga bangsa Indonesia, kita umat Katolik hidup di tengah masyarakat yang sangat pluralis. Semangat Paskah telah menyemangati kita dengan iman dan semangat baru. Disertai harapan sebagai umat beriman agar kita semakin mengasihi sesama, termotivasi, mau semakin terlibat dalam hidup orang lain. Akhirnya, hidup dan keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan seluruh anggota masyarakat. Itu karena secara hakiki kita adalah makhluk sosial yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan sendirinya berarti kita berada bersama orang lain. Artinya, esse est co est. Demikian ujaran keyakinan Gabriel Marcel, filsuf Katolik Prancis aliran eksistensialisme. Dalam bahasa iman modern, semangat Paskah mengajak kita agar hidup beriman kita semakin sesuai dengan ajaran moral spiritual Bapa Suci Paus Fransiskus. Tiada lain agar semakin menghayati spiritualitas hidup sosial masa kini. Dan itu tidak lain adalah intisari spirit ensiklik Fratelli Tutti. Sebagai umat Katolik, kita ingin mewujudkan spiritualitas Fratelli Tutti itu dalam keseharian hidup sebagai anggota masyarakat Indonesia yang mencintai kebinekaan. Meniti hari-hari hidup sosial dengan semangat persaudaraan insani. Mau hidup damai berbarengan dengan saudara-saudari sebangsa Indonesia yang jumlahnya sangat beragam dan besar, namun berhasil bersatu sebagai bangsa karena Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua hidup dalam perahu yang sama bernama Indonesia. Sebagai warga dunia, Indonesia juga tidak luput dari pandemi COVID-19. Wabah penyakit menular yang sangat berbahaya ini menjadi isyarat alam. Jangan-jangan sebagai makhluk ciptaan yang secitra Allah malah telah mengingkari jati diri kita. Bukannya menjaga kelestarian alam, tapi malahan memusnahkannya demi keuntungan-keuntungan masif sepihak. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita semua akan semua kerapuhan kita sebagai makhluk ciptaannya. Namun sekaligus juga ditantang oleh keadaan agar kita mampu menciptakan habitus kehidupan sosial baru yang lebih menghargai alam semesta dan mau merengkuh serta melestarikannya. Dalam terang semangat Paskah dan harapan akan habitus baru itulah ensiklik Fratelli Tutti memberi arah baru akan pola hidup sosial kita sebagai umat Katolik. Yakni agar semakin melakoni atau menjalani hidup keseharian kita dalam semangat persaudaraan insani sejati dengan sesama. Semangat rela berkorban dan berbela rasa demi sesama yang membutuhkan bantuan dan uluran kasih kita. Semangat memulihkan lingkungan hidup dan bencana ekologis dan kemudian merawatnya sebagai ibu bumi di mana hidup kita ini berpijak dalam rahim planet bumi. Dalam terang semangat Paskah, maka sebagai umat Katolik, kita ingin agar kehadiran Gereja Katolik di Indonesia semakin dirasakan manfaat dan sumbangannya oleh masyarakat luas, tetangga kanan dan kiri kita. Inilah ajakan semangat Fratelli Tutti. Agar di hari raya Paskah, sebagai orang beriman Kristiani, kita diajak melakoni keseharian hidup semakin bersaudara dan berbela rasa dengan sesama. Siapapun mereka itu, namun terutama yang miskin, papa, dan menderita. Untuk itulah Paskah memanggil kita agar mau dengan sukarela menyapa mereka sebagai saudara-saudari insani. Dengan demikian, kehadiran kita dan Gereja Katolik Indonesia ini semakin bisa menjadi tanda dan wujud kehadiran kerajaan Allah sendiri. Di mana-mana
nama Allah semakin dimuliakan. Lantaran kita semua bisa menikmati hidup keseharian secara baik dan layak sebagai makhluk ciptaannya. Gratia non tollit noturam sed perfexit. Rahmat Allah bukan menghancurkan, tapi menggenapi dan menyempurnakan kodrat Ihsani. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.